Proses sintesis protein. Dalam proses sintesis protein ada 3 poin penting: inisiasi, elongasi, dan terminasi. Proses sintesis protein adalah proses 3 langkah termaksud pemanjangan, inisiasi, dan terminasi. Pada bakteri seperti inisiasi E. coli membutuhkan 3 protein kecil yang disebut faktor inisiasi, IF1, IF2, dan IF3 sebagai salah satu tRNA pertama, mRNA, dan subunit ribosom kecil. Juga disebut 30S subunit. IF3 dengan mudah berikatan dengan subunit ribosom kecil dan kehadirannya menghalangi subunit besar dan kecil dari asosiasi prematur. IF3 memfasilitasi pengikatan mRNA ke subunit kecil ribosom. Pengikatan terjadi hanya 4 hingga 8 basa di hulu dari awal AUG, di mana urutan konsensus yang disebut urutan bersinar Dalgarno di mRNA unit di dekat akhir RNA ribosom 16S di subunit ribosom kecil. IF1 berikatan dengan subunit kecil di lokasi yang disebut situs A, di mana tRNA yang masuk biasanya mengikat tRNA pertama disebut tRNA metanol formal sehingga memasuki situs lain yang disebut dengan situs P. Perhatikan bahwa tRNA inisiator telah dikawal ke situs P oleh IF2 yang terikat pada GTP molekul berenergi tinggi. Mirip dengan ATP antikodon, tRNA komplementer dengan kodon start AUG. Setelah tRNA inisiator berada di tempat IF3 dilepaskan dengan hilangnya IF3, subunit 50S dapat berlabuh pada subunit 30S docking. Subunit 50S memicu hidrolisis GTP pada IF2 dan pelepasan inisiasi selanjutnya. Faktor ribosom sekarang siap untuk pemanjangan. Pemanjangan melibatkan pengulangan 3 langkah pertama faktor pemanjangan yang disebut dengan F2 berkaitan dengan GTP berikatan dengan tRNA amoniasil bermuatan bebas. Kompleks ini termaksud situs A atau akseptor pemilihan yang benar dari kompleks tRNA terutama pada kodon pasangan antikodon. Dalam contoh ini, antikodon CCC berpasangan dengan kodon GGG tRNA membawa asam amino gliserol. Pada langkah kedua, aktivitas peptidil transferasa ribosom mengkatalisis pembentukan ikatan peptida antara asam amino baru di situs A dan asam amino umumnya di situs P secara bersamaan. GTP dihidrolisis dan F2 GDP yang dihasilkan dikeluarkan. Langkah ketiga disebut translokasi. Faktor pemanjangan yang disebut EFG terikat dengan GTP berikatan dengan ribosom GTP dihidrolisis memberikan energi untuk menggerakkan subunit 50-an S dan 30-an S ke depan atau satu kodon manuver ini, membuka situs A dan menggeser tRNA yang tidak bermuatan ke situs terakhir yang disebut dengan situs E atau keluar. tRNA hasil asam amino berikutnya yang memasuki situs A menciptakan perubahan konformasi dari ribosom yang telegraf lewat ke sisi timur dan dikeluarkan tRNA yang tidak bermuatan. Langkah-langkah pemanjangan ini berulang sepanjang mRNA ribosom E. coli dapat mempercepat terjadinya langkah-langkah pemanjangan ini yang menghubungkan bersama 16 asam amino. Akhirnya ribosom tiba di ujung wilayah pengkodean yang ditandai oleh salah satu dari 3 kodon stop. Tahap ini translasi disebut terminasi. Tidak ada tRNA yang sesuai untuk kodon stop melainkan protein yang disebut kofaktor pelepas baik RF1 maupun RF2 yang memiliki bentuk umum tRNA meniru tRNA dan memasuki situs faktor pelepasan, mengaktifkan fungsi transferase peptidil dari ribosom yang memotong ikatan yang menembatkan peptida yang telah selesai ke tRNA di situs P. Faktor lain disebut dengan RF3 kemudian memicu RF1 atau RF2 untuk meninggalkan ribosom. Akhirnya faktor lain yang disebut faktor daur ulang ribosom atau RRF bersama dengan EFG berikatan di situs dan situs hidrolisis GTP yang menyertai pelepasan 2 subunit ribosom.
IF3 kemudian mengasosiasikan kembali S dengan subunit 30-an mencegah subunit 50-an dan 30-an datang bersama lagi. Subunit ribosom yang dibebaskan sekarang bebas untuk berdifusi melalui sel siap untuk mengikat mRNA lain dan memulai urutan terjemahan lagi.